Ribuan warga Lombok Timur kembali turun ke jalan hari ini dan berkumpul di depan kantor Bupati. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Puspom Angkatan Darat serahkan kasus Joli Nagrek ke Auditorat Militer Tinggi 2 Jakarta. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ayu News Sore. Bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Davi, ada informasi apa untuk mengawali Ayu News Sore hari ini? Ya, selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga memiliki informasi terkait ribuan warga Lombok Timur juga berunjuk rasa ke kantor Bupati mendesak polisi mengusut tuntas dugaan ujaran kebencian oleh Ustadz Mizan Qudsiah. Ribuan warga Lombok Timur yang mengaku keturunan dan jamaah Tuan Guru Haji Ali Batu berunjuk rasa di depan kantor Bupati Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Rabu pagi. Masa diterima Bupati serta Kapolres Lombok Timur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Demonstran mendesak Pemda dan aparat mengusut tuntas dugaan ujaran kebencian Mizan Qudsiah dalam salah satu ceramahnya. Saat ini Ustadz Mizan Qudsiah telah ditahan polisi demi keamanan dirinya dan untuk mempermudah proses penyidikan. Polisi meminta masyarakat tenang dan tidak main hakim sendiri. Saat ini pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat, Polres Lombok Timur sedang melakukan proses penegakan hukum terkait dengan ujaran kebencian yang terjadi. Saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk menahan diri, tidak main hakim sendiri, percayakan bahwa kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Penegak hukum saat ini sedang bekerja dan silakan nanti ikuti perkembangannya, akan kita sampaikan kepada seluruh masyarakat. Gelombang protes dan aksi massa beberapa hari belakangan muncul di Nusa Tenggara Barat usai Ustadz Mizan Qudsiah diduga menghina makam leluhur dalam salah satu ceramahnya. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, Ayu News melaporkan. Pemirsa, hingga saat ini Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Rahmat diamankan bersama 11 orang lainnya dalam OTT KPK di Kota Bekasi. Setelah tiba di gedung KPK sekitar pukul 22 malam tadi, hingga saat ini Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi, masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Rahmat diamankan bersama 11 orang lainnya, termasuk diantaranya ASN, pemerintah Kota Bekasi dan sejumlah pihak swasta. Diduga OTT ini terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintah Kota Bekasi. Terkait dengan kegiatan tangkap tangan di Kota Bekasi, Jawa Barat, sejauh ini ada beberapa pihak yang diamankan berjumlah 12 orang dan saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani serangkaian pemeriksaan oleh tim KPK. Di antaranya adalah Wali Kota Bekasi, kemudian beberapa ASN di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi dan juga beberapa orang pihak swasta. Informasi yang kami peroleh, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ini terkait dengan adanya dugaan korupsi, pemberian dan penerimaan sejumlah hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi. Perkembangan selanjutnya pasti kami akan informasikan lebih lanjut. Sementara itu, kondisi kantor Wali Kota Bekasi terpantau normal pasca operasi tangkap tangan KPK kemarin sore. Sejak pagi, sejumlah PNS Kota Bekasi berdatangan untuk bekerja seperti biasanya. Tidak ada penjagaan dari KPK baik di dalam maupun bagian depan gedung kantor Wali Kota Bekasi.
Kondisi berbeda terlihat di ruang Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Ruangan yang berada di lantai 3 gedung pemerintahan Kota Bekasi ini disegel oleh KPK. Kepala Dinas yang menjabat saat ini adalah Jumhana Lutfi. Penyegelan dilakukan oleh KPK pada Rabu malam. Hanya ruangan Kepala Dinas yang disegel, sementara ASN Pemkot Bekasi lainnya tetap bekerja seperti biasa. Informasi terbaru terkait operasi tangkap tangan yang menjerat Wali Kota Bekasi sudah ada rekan kami Luis Ayu langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat sore Luis, sudah adakah keterangan resmi dari KPK terkait OTT terhadap Wali Kota Bekasi? Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi masih menjalani pemeriksaan setelah tiba tadi malam pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Selain Rahmat Effendi, terdapat 11 orang lainnya, yakni diantaranya berasal dari ASN, tentunya di lingkungan Bekasi. Kemudian pihak dari swasta juga masih dalam menjalani pemeriksaan oleh penyidik di gedung KPK Merah Putih saat ini. Dan informasi yang kami peroleh, tangkap tangan ini memang terkait dugaan korupsi, penerimaan janji ataupun hadiah pengadaan barang dan jasa, serta jual beli jabatan di pemerintahan Pemkot Bekasi. Namun sampai dengan saat ini KPK belum dapat merinci secara pasti rekonstruksi perkara ini dan juga peran-peran dari ke-11 termasuk Rahmat Effendi yang diamankan, dan juga belum diketahui berapa banyak jumlah uang yang sempat menjadi barang bukti ataupun yang diamankan oleh pihak dari penyidik KPK. Namun kurun waktu 24 jam tentunya KPK akan menentukan status para pihak yang diamankan dalam OTT Bekasi ini. Jika kita flashback ke belakang, memang diketahui Rahmat Effendi ini sebelumnya menjabat sebagai PLT Wali Kota Bekasi pada tahun 2012 menggantikan Muhtar Muhammad, karena memang Muhtar Muhammad atau Wali Kota sebelumnya ini sudah pernah terjerat kasus korupsi atas kasus penyalahgunaan APD Kota Bekasi dengan total kerugian negara mencapai 5,5 miliar. Politisi Partai Golkar ini kemudian menggantikan Muhtar hingga akhir periode 2013 dan kemudian juga mencalonkan diri sebagai wali kota terpilih hingga sampai dengan saat ini. Jika melihat dari LHKPN KPK, Rahmat Effendi ini memiliki kekayaan senilai 6,3 miliar yang terdiri dari tanah, kemudian bangunan hingga kendaraan. Sebelum terjaring OTT KPK, memang Rahmat Effendi sempat memberikan heboh atau membuat heboh publik dengan menggelontorkan anggaran ataupun pengadaan dana sebesar 1,1 miliar untuk belanja anggaran karangan bunga dengan menggunakan APBD Pemkot Bekasi pada tahun 2022. Kemudian apakah ada kaitannya dengan OTT pada tadi malam dengan anggaran dana tersebut? Kami sampai dengan saat ini masih menunggu pihak KPK untuk menyampaikan secara resmi ataupun secara lengkap rekonstruksi atau konstruksi berikut pihak-pihak yang menjadi tersangka yang akan disampaikan pada konferensi pers hari ini. Davi. Baik, kita nantikan terus informasi terbaru dari KPK. Terima kasih Luis Ayu atas laporan Anda langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas. Pemirsa, anggaran karangan bunga sebesar 1,1 miliar rupiah Pemkot Bekasi membuat kaget sejumlah pihak. Namun wali kota beralasan dana tersebut bagian dari komunikasi kepada warga. Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat belakangan menjadi sorotan publik khususnya warga Kota Bekasi. Betapa tidak, dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kota Bekasi tahun 2022 terdapat pengadaan anggaran karangan bunga dengan angka yang sangat fantastis sebesar 1,1 miliar rupiah. Seperti yang tertera dalam laman lelang LPSE Kota Bekasi, tertera pengadaan dilakukan oleh pemerintah kota dan sumber anggaran dari APBD Kota Bekasi tahun 2022. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Bekasi mengaku pemberian karangan bunga merupakan bagian perhatian pemerintah kepada warganya. Warga itu tidak minta secara khusus wali kota datang, atau biasanya kalau orang datang itu kan dikirim bunga aja udah senangnya, bahagianya udah luar biasa.
Jadi jangan dilihat nilainya, tapi dilihat bentuk daerah, kepala daerah itu perhatian terhadap hubungan dengan warganya. Meski dianggap sebagai bentuk memberi perhatian kepada warganya, namun pengadaan anggaran karangan bunga dengan harga 1 miliar lebih dinilai mubazir dan menghamburkan uang, terlebih di saat masyarakat terdampak akibat pandemi COVID-19. Kita ke informasi lain, pemirsa. Puspom Angkatan Darat menyerahkan berkas kasus 3 oknum TNI tabrak dan bunuh sejoli di Nagrek, Jawa Barat ke Auditorat Militer Tinggi 2 Jakarta. Puspom Angkatan Darat menegaskan kasus ini akan diusut secara transparan ke publik. Selain menyerahkan berkas, Puspomat juga menyerahkan 3 oknum TNI yang menjadi tersangka. Mereka adalah Kolonel Infantri Prianto, Kopral 2 Dwi Andoko, dan Kopral 2 Ahmad Soleh. Dan Puspom Angkatan Darat Letjen TNI Chandra Sukoco menyebut proses penanganan tindak pidana sudah selesai di tingkat penyidikan dan akan langsung ditangani Auditorat Militer, mengingat tersangka merupakan seorang perwira menengah berpangkat kolonel. 3 tersangka yang merupakan oknum TNI terancam pidana seumur hidup dan dikenakan pasal berlapis terkait dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan pasal 340 KUHP karena secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Kami dari jajaran Puspom TNI sangat apresiasi dengan kerja keras, cara maraton menuntaskan kasus ini secara terbuka, transparan terhadap publik. Jadi publik bisa melihat secara langsung bagaimana proses mulai dari kecelakaan lalu lintas sampai pembuangan mayat. Tidak ada yang ditutupi. Komitmen dari Panglima TNI sudah cukup jelas. Tidak ada satupun prajurit yang melakukan pelanggaran lolos dari jeratan hukum. Dan ini adalah sudah perintah dari Panglima TNI beserta jajaran Kepala Staf Angkatan. Semua pelanggaran yang dilakukan prajurit pasti proses secara hukum. Dan terhadap kasus ini tentunya habis dilimpahkan nanti akan disidangkan. Pekerjaan selanjutnya nanti akan dilakukan oleh auditor. Kami memantau terus perkembangan ini sampai selesai, sampai keputusan. Menarik perhatian perkara menonjol dan mendapatkan atensi dari pimpinan kita. Oleh karena itu, setelah saya menerima berkas perkara ini, segera hari ini juga saya akan bekerja ekstra dan saya upayakan untuk pengelolaan berkasnya karena hanya satu berkas perkara dan tidak terlalu tebal. Saya harapkan minggu ini untuk tingkat auditorat saya upayakan untuk selesai dan akan nanti disampaikan oleh audit dan teknisnya dan kami apakan lagi setelah selesai. Nasib tragis dialami sejoli Handi Saputra dan Salsabila. Sejoli tersebut sempat dikabarkan hilang usai kecelakaan di daerah Nagrek hingga jenazahnya ditemukan di Sungai Serayu, Cilacap, dan Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku ternyata adalah 3 oknum TNI penabrak sejoli yang membuang jenazah mereka ke sungai. Kecelakaan yang merenggut nyawa sejoli Handi Saputra dan Salsabila di jalur Nagrek, Jawa Barat terjadi pada 8 Desember 2021. Korban yang seharusnya mendapat penanganan medis malah dibuang ke Sungai Serayu, Jawa Tengah. Padahal berdasarkan hasil otopsi, Handi meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan karena tenggelam. Petunjuk bahwa pelaku penabrakan adalah anggota TNI berasal dari video amatir warga yang beredar. Setelah dinyatakan hilang selama 10 hari, 2 remaja ini ditemukan tidak bernyawa dan terpisah 5 km di Sungai Serayu, Cilacap, dan Banyumas, Jawa Tengah. Polisi mengonfirmasi bahwa jenazah yang ditemukan di Sungai Serayu adalah Handi dan Salsabila. Jenazah keduanya yang sempat dimakamkan di pemakaman umum Banyumas dibongkar untuk dipulangkan ke keluarga. Penyelidikan mengungkap bahwa inisiator kasus pembunuhan sejoli adalah Kolonel Infantri berinisial P. Ketiganya telah ditetapkan menjadi tersangka dan sudah dipindahkan ke Smart Instalasi Tahanan Militer Pomdam Jaya. Pusat Militer TNI Angkatan Darat menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari dengan tersangka 3 anggota TNI. Mereka adalah Kolonel P, Korda A, dan Koptu DA. Mereka dihadirkan di lokasi bersama seorang saksi kunci. Ada 5 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini, mulai dari penabrakan,
mengangkat korban hingga pelaku membawa pergi korban dari TKP. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan ketiganya akan dihukum berat, yaitu penjara seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak ada jalan alternatif lain akibat jembatan yang ambruk. Seorang ibu hamil nekat terobos banjir. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di iNews Sore.